Dari masalah menjadi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai social entrepreneurship dari sebuah wirausaha yang dimana memiliki dampak pada lingkungan sekitar kita. Alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Saya Afifatul Mukarromah. Saya Abelia Elisa Anwar. Saya Alda Darmawati Putri. Dan saya Bella Maulidia Syaura. Apa sih entrepreneurship itu? Entrepreneurship merupakan suatu usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu maupun perkelompokan yang berdampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Tujuannya yaitu untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi lingkungan dan juga sosial sembari mendapatkan keuntungan. Social entrepreneurship ini pada dasarnya berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu, di sekitar kita banyak limbah-limbah organik yang menumpuk sehingga bisa mencemari lingkungan dan tanah. Kami menganggap ini sebagai masalah, mengapa tidak mengubahnya menjadi solusi. Selanjutnya, mengapa sih kita memilih topik ini? Karena usaha pupuk kompos ini berdampak pada lingkungan. Dengan adanya pupuk kompos ini, berharap bisa meminimalisir limbah yang ada di sekitar kita. Selain itu juga berdampak pada kesejahteraan petani. Banyak petani kecil yang terbebani dengan tingginya harga produk pupuk kimia. Dengan adanya pupuk kompos ini, berharap bisa membantu petani dalam mengurangi biaya produksinya. Apa saja sih dampak nyata yang kami berikan pada masyarakat dengan pupuk kompos ini? Yang pertama adalah lingkungan yang lebih sehat, yang dimana tanah menjadi lebih subur, air tidak tercemar, dan ekosistem lingkungan pun terjaga. Kedua adalah produk pertanian yang lebih sehat dan aman, yang dimana hasil panen yang menggunakan pupuk kompos ini cenderung lebih sehat dan terbebas dari residu kimia, baik untuk petani maupun untuk konsumen. Yang ketiga adalah peningkatan ekonomi petani, yang dimana biaya produksi pupuk yang lebih murah berarti keuntungan besar bagi petani. Selain itu, kualitas produk yang hasil panen yang lebih baik juga meningkatkan nilai jual. Dan yang keempat adalah edukasi dan kesadaran lingkungan, yang dimana melalui kasus ini kami secara tidak langsung mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah dan pertanian organik. Manfaat social entrepreneurship dalam usaha pupuk kompos yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama manfaat bagi usaha, dan yang kedua manfaat bagi masyarakat, dan yang ketiga manfaat bagi lingkungan. Yang pertama manfaat bagi masyarakat yaitu yang pertama peningkatan pemasaran dan keunggulan kompetitif, dan yang kedua inovasi dan pengembangan produk, dan yang ketiga keuntungan finansial dan sosial. Yang kedua manfaat bagi masyarakat yaitu yang pertama peningkatan kesejahteraan petani, dan yang kedua peningkatan kualitas, dan yang ketiga penciptakan lapangan kerja. Yang ketiga manfaat bagi lingkungan. Yang pertama peningkatan kualitas tanah, dan yang kedua peningkatan keanekaragaman hayati, dan yang ketiga pengurangan pencemaran lingkungan. Baik, di sini kami dari Madura, Bapak. Sebelumnya mohon maaf di sini kami izin mewawancarai Bapak terkait kajian tersebut. Pertanyaan yang pertama adalah bahan organik apa saja yang digunakan dalam produksi Bapak? Oke, dalam pengelolaan pupuk organik, tapi saya kasih label namanya bokasi. Nantinya dalam artian bokasi itu tingkatan dari bahan organik kandungan sinergi. Ini kan produksi sudah cukup lama, mulai tahun 2000 sekarang. Kemudian bahan yang kami gunakan adalah pupuk organik itu kan banyak macamnya, banyak variasinya, banyak jenisnya. Kemudian juga komposisinya berbeda. Yang organik pasti macam-macam, tergantung pengaplikasian dan pembuktian di lapangan. Kemudian untuk saya sendiri bahannya kami pakai kode kotoran hewan, baik itu sapi, ayam maupun kambing. Tapi kalau kambing agak sulit. Kemudian komposisi atau macam-macamnya yang saya pakai untuk bahan, pertama kotoran hewan, sapi, kemudian dedak padi, kemudian arang sekam, kemudian IN4 dan tetes tebu. Dekomposernya adalah IN4 sama tetes tebu. Kemudian formulasinya banyaknya, kalau saya tidak pakai timbangan tapi pakai ukuran. Dalam satu kali buat, dalam satu paket, kalau bahannya memadai itu 60 sak kotoran hewan, 50 kg dedak padi, kemudian arang sekam 10 sak, kemudian IM 1 liter, tetes 1 liter, kemudian air secukupnya. Dalam artian air secukupnya itu kalau memang kotoran hewannya itu kering, otomatis penggunaannya lebih besar, bisa 200 sampai 250. Bisa disiram misalnya kalau memang kotorannya kering. Kemudian kalau kotoran basah, kalau IM sama tetes tetap 1 liter. Kemudian cuma air dikurangi, bisa pakai sprayer, disemprot gitu. Itu terkait dengan bahan. Kalau kotoran ayam kami lebih diperbanyak dari pesannya, karena kotoran ayam itu mengandung bahan kimia baik dari segi makanan maupun dari segi minuman. Jadi bisa pakai satu paket itu bisa pakai IM 2 liter gitu. Biar prosesnya cepat, menghilangkan baunya juga cepat. Ini terkait dengan komposisi. Dari bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi kan anggaplah
sudah tidak digunakan ya Pak. Iya. Bagaimana caranya Bapak itu mengelola bahan-bahan tersebut? Kami kan gini, kalau awal-awal kami cukup menggunakan atau memanfaatkan di lingkungan daerah Galis, kecamatan Galis. Namun semakin lama produksi semakin tinggi, karena kami berangkatnya dulu dari home industri. Saya dengan istri, kemudian ada istri saudara dan sebagainya. Tapi kalau sekarang sudah pakai tenaga kerja. Terkait dengan bahan, kalau sekarang ini sudah 10 tahun terakhir ini kami sudah mendatangkan dari luar daerah. Dari kecamatan lain, misalnya dari Mau, dari Larangan dan juga dari Lancar, itu terkait dengan bahan. Kemudian proses anunya memang agak menguntungkan bagi peternak. Ini kami kalau jual beli tidak boleh secara hukum katanya. Kalau kotoran dibeli secara akad tidak boleh katanya. Jadi kami itu cuma mengganti gitu, mengganti yang kerja. Misalnya 56 rusak, kalau dia minta pupuk kimia ya kasih pupuk kimia. Kalau minta barang lain kasih barang lain gitu. Terutama terkait dengan pengguna, karena pupuk organik ini menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman dan menyuburkan tanaman dan menggumburkan tanah. Otomatis kalau kita pakai pupuk organik, penggunaan pupuk kimia secara lamban bisa dikurangi dari segi sosial ekonomi keuntungan. Biasanya kalau pakai 50 kg karena juga pakai pupuk organik bisa nanti menurut 40 jadi 230, bahannya bisa 25. Bahkan kalau terus secara rutin bisa nanti menjadi pertanian semi organik yang produksinya aman dikonsumsi nanti istilahnya. Kemudian dari segi dampak ekonomi lain kami akan mempekerjakan orang. Kalau perempuan itu 3 orang, kadang 4, kemudian laki-laki itu 3 atau 4 yang untuk. Kalau yang proses ngayak dan lain sebagainya itu perempuan. Kalau yang mendatangkan angkut itu sebenarnya tidak laki. Jadi bisa mempekerjakan orang dan juga mengamankan lingkungan dan juga mengamankan produksi dari hasil pertanian itu sendiri. Ya, karena sebagian daerah yang belum mengerti pupuk organik ini ada suatu limbah kadang-kadang juga meresahkan di lingkungan itu sendiri. Tapi bagi yang sebagian memang sudah paham mulai dulu, itu juga tidak jadi masalah sebetulnya. Juga sudah begitu, meskipun tanpa proses. Kadang-kadang kalau petani kan tidak tanpa proses, begitu ada kotoran hewan langsung di pesawat. Tapi kandungannya juga tidak seperti yang kami proses, kandungannya tidak seperti itu. Gitu. Tapi itu sudah mendingan daripada dibiarkan jadi limbah musim hujan, kemudian kemana-mana. Itu juga meresahkan masyarakat. Itu dampak kepada masyarakat sekitar. Bapak, Ya. ingin bertanya, apakah usaha ini berpengaruh bagi masyarakat yang pengangguran, Pak, khususnya di sekitaran sini? Iya, otomatis. Ya pertama terkait dengan bekerja. Kalau pas memang pesanan banyak, saya pernah dulu sampai 12 orang. Kalau yang rutin itu 5 orang. Itu yang di lingkungan sini. Kemudian kalau saya mendatangkan di luar daerah, pekerjanya ya dari daerah itu sendiri. Misalnya ambil kadir mau itu sudah ada orangnya, orang yang ngangkut, yang mencarikan. Ya semuanya juga pakai uang, gitu. Ada kontribusinya. Kalau ngambil di Larangan, di Lancar misalnya juga pakai orang sana. Gitu. Kalau di sini ya rutin. Kadang-kadang kalau pesanan banyak, nambah pekerja. Gitu. Tapi yang rutin itu 6 orang. Kalau waktu dari memproduksi sampai siap digunakan itu Kami minimal 15 hari. Kalau kotorannya itu tidak terlalu basah. Kalau terlalu basah misalnya musim hujan bisa 1 bulan. ya, kalau basah keringnya itu berefek. Iya, berefek karena kandungan organik itu kandungan airnya tidak boleh lebih dari 33%. Kandungan air kotorannya itu tidak boleh lebih dari 0,2%. Ada kritik, ada tampak itu tidak boleh lebih dari 0,2%. Memang dari sananya, dari organisasi yang berkoordinasi memang sudah kita kesepakatan. Jadi kotoran itu tidak boleh lebih dari 0,2%. Kandungan air itu juga ada aturannya gitu. Kan kalau ditimbang nanti berat gitu. Jadi kalau memang basah, saya penting dikomposer dulu, kemudian dibiarkan. Nanti kalau sudah agak kering baru diproses. Kemasannya ada yang 5 kilo, ada yang 30 kilo. Baik Pak, hanya itu dari kami pertanyaannya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, izin untuk ke tempat produksinya Pak ya. Iya. Halo guys, kita lagi menuju ke tempat proses pembuatan pupuk kompos yang ada di Galis. Stay tune guys. Hai teman-teman. Kami di sini sudah ada di tempat observasi pupuk kompos. Ayo kita lihat. Biasa. Prosesnya kan belum namanya. Kalau prosesnya itu ya, kotoran hewan yang 60 sak itu dicampur sama yang 10 sak,
kemudian sama lidah padi dicampur rata sambil disiram sama campuran IM4 sama tetes itu. Kemudian tetes sama IM itu dilarutkan 24 jam sebelum disiramkan. Kenapa demikian? Karena mikroba IM4 itu kandungan hidup. Jadi kalau dikasih makan yang manis-manis, otomatis nanti kerjanya lebih kuat untuk menjadikan makanan organik. Kemudian diaduk antara kotoran hewan, lidah padi, arang sekam sambil disiram. Setelah rata betul, baru diratakan setinggi 20-35 cm dari tanah. Kemudian setelah itu ditutup karunggonnya atau sak. Kemudian setelah 24 jam itu ada pengecekan secara manual. Maksudnya tangan dimasukkan ke dalam tumpukan itu. Kalau memang terlalu panas itu dibuka lagi, kemudian dibaca. Kalau memang pas suhunya kayak apa ya, hangat-hangat kayak ayam katanya orang, itu berarti proses fermentasi sudah berjalan kira-kira. Kemudian ditutup lagi 1 minggu atau 10 hari bisa dibuka. Bisa langsung dibiarkan dulu, baru 3 hari lagi, artinya 15 hari baru diproses. Pernah, kalau memang kotoran yang sering gagal itu yang kotoran ayam paling ini sapi. Biasanya begini, kalau ayam kalau tidak ada pesanan saya tidak berani. Sekian observasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian.